Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadini, absen 31 dari kelas 11 MIPA D SMA N Negeri 58 Jakarta. Saya akan membahas bab 6 bagian antigen. Berikut penjelasannya. Antigen atau imunogen. Antigen merupakan suatu penyerang kecil yang masuk ke dalam tubuh dan mencetuskan sistem kekebalan tubuh. Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Antigen, khususnya mikroba seperti bakteri, parasit, dan jamur, dapat berasal dari lingkungan seperti virus, bahan kimia, serbuk sari, dan lain-lain. Pada setiap antigen bisa mengakibatkan infeksi pada tubuh. Ada beberapa antigen seperti serbuk sari yang nampaknya tidak berbahaya, namun masih menyebabkan sistem kekebalan tubuh untuk merespon. Jenis antigen disebut alergen. Antigen dibagi menjadi dua. Yang pertama, determinan antigen atau epitop. Yang kedua, hapten. Yang pertama, determinan antigen atau epitop. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Satu antigen tersusun dari 2 atau lebih molekul epitop. Yang kedua, hapten. Hapten adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Kelainan yang disebabkan oleh antigen. Meskipun mempunyai manfaat besar dalam imunisasi atau vaksinasi, antigen bisa juga menyebabkan berbagai macam gangguan atau penyakit. Gangguan tersebut antara lain, yang pertama, alergi. Beberapa bahan yang sesungguhnya tidak berbahaya sebab adanya kesalahan mekanisme sistem pertahanan tubuh dikenali sebagai antigen. Dampaknya, tubuh akan menyerang bahan tersebut dengan mengeluarkan histamin dan senyawa lainnya. Timbullah gejala alergi. Bahan yang sering disalahartikan tubuh sebagai antigen ialah protein telur, udang, kepiting, ikan, kacang, dan lain-lain. Bahkan obat-obatan seperti penisilin, amoksisilin, metampiron, dan lain sebagainya dapat dianggap tubuh sebagai antigen. 2. Toksin atau racun. Senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tetanus juga bisa bekerja sebagai antigen. Senyawa tersebut dikenal sebagai racun tetanus. Racun ini akan masuk ke dalam sistem saraf dan menimbulkan kejang-kejang secara berkepanjangan. Yang ketiga, transplantasi. Organ yang dicangkokkan, misalnya hati atau ginjal, juga dapat bekerja sebagai antigen bagi tubuh penerima organ. Oleh sebab itu, tubuh penerima akan menghasilkan antibodi terhadap organ tersebut dan merusaknya. Untuk mencegah hal itu, orang yang menerima cangkok organ haruslah minum obat penekan kekebalan tubuh, misalnya kortikosteroid. Yang keempat, bisa binatang. Bisa dari ular, lebah, kalangjengking, lipan, atau binatang lainnya juga bisa bereaksi sebagai antigen. Antigen tersebut bisa mengakibatkan kerusakan sel-sel tubuh dan berakhir dengan kematian, khususnya apabila masuk ke tubuh dalam jumlah besar. Yang kelima, infeksi kuman. Infeksi kuman, baik itu virus maupun bakteri yang masuk ke tubuh juga merupakan antigen. Tubuh akan berusaha untuk membunuh kuman tersebut dengan beragam jenis mekanisme, antara lain menaikkan suhu tubuh, melepaskan senyawa yang merusak kuman, dan membentuk antibodi. Seringkali tubuh sukses untuk melenyapkan kuman tersebut, namun terkadang juga kuman mampu bertahan dan tetap menginfeksi tubuh. Pada kasus terakhir, dibutuhkan obat-obatan untuk membantu melenyapkannya.
Beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, epitop. Area yang dikenal atau dilihat oleh antibodi disebut juga dengan antigen determinan. Definisi, bagian dari molekul imunogen yang dikenal oleh reseptor sel sistem imun. Lokasi, permukaan molekul imunogen. Ukuran 4-7 polipeptida atau polisakarida. Fungsi, terikat oleh reseptor limfosit, terikat oleh efektor. Yang kedua, paratop, area antibodi yang mengenal sisi antigen. Yang ketiga, hapten, suatu substansia yang hanya mempunyai satu determinan antigenik namun tidak mampu merangsang respon imunitas bila tidak digabung dengan protein karir. K. Landsteiner, penemu reaksi imunitas terhadap hapten. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.